Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Pagi. Pertama yang kami hormati Ibu Sri Devani Desa sebagai dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, juga beserta dengan rekan-rekan mahasiswa yang ada. Saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Kerangka Kerja Konseptual Akuntansi. Bersama saya Alfred Mulidi sebagai moderator dan rekan saya Endang Mayora juga Yuliano Kambo. Sementara kita akan mengikuti 3 sesi. Sesi yang pertama pemaparan materi, sesi yang kedua diskusi dan tanya jawab, dan yang ketiga kesimpulan dan penutup. Kita datang pada sesi yang pertama yaitu pemaparan materi yang dibacakan oleh saya. Dan kita masuk dalam poin yang pertama yaitu unsur-unsur laporan keuangan. Sebelum kita jauh lagi membahas tentang laporan keuangan, kita harus mengetahui dulu unsur-unsur dari laporan keuangan tersebut. Nah, adapun unsur-unsur tersebut ada 10 unsur di dalamnya. Unsur yang pertama yaitu aset. Aset adalah apa yang dimiliki sebuah perusahaan yang diharapkan bisa menghasilkan manfaat di masa depan. Dalam hal ini, bentuk-bentuk aset tersebut antara lain adalah yang pertama itu tanah, selanjutnya bangunan, properti, peralatan komputer, modal di bank, uang tunai yang ada di perusahaan, uang muka dipesan oleh klien, inventaris, piutang, dan yang terakhir adalah aset lainnya yang sesuai dengan kriteria. Poin yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan. Kewajiban ini diharapkan juga bisa menghasilkan dan memberikan manfaat ekonomi yang positif bagi perusahaan. Contohnya antara lain pinjaman bank, bunga bank, pajak, utang antara perusahaan, utang gaji, dan masih banyak lagi. Poin yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas adalah nilai dari aset dikurangi biaya liabilitas. Nah, contoh-contohnya itu adalah pembayaran dividen dan modal saham. Bertambah atau berkurangnya ekuitas tergantung pada pergerakan aset liabilitas tersebut. Poin yang keempat, investasi oleh pemilik. Kenaikan ekuitas atau aset bersih, entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagiannya. Aset adalah bentuk yang paling umum diterima sebagai investasi oleh pemilik. Poin yang kelima yaitu distribusi kepada pemilik. Artinya penurunan ekuitas entitas yang disebabkan oleh penyerahan aset atau terjadi kewajiban entitas kepada pemilik. Poin yang keenam yaitu laba komprehensif. Perubahan atau ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebab akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan lain yang bukan dari sumber pemilik. Poin yang ketujuh yaitu pendapatan. Pendapatan termasuk ke dalam salah satu unsur-unsur dasar laporan keuangan. Jadi pendapatan ini adalah termasuk dalam unsur-unsur laporan keuangan. Dan yang kedelapan, pengeluaran. Pengeluaran perusahaan bisa berupa pengeluaran operasional maupun administratif. Beberapa contoh unsur-unsur laporan keuangan yang termasuk dalam pengeluaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya produksi barang, yang kedua gaji, yang ketiga biaya utilitas, yang keempat transportasi, yang kelima promosi, yang keenam beban sewa, dan yang ketujuh biaya perbaikan dan pemeliharaan aset perusahaan. Yang kita masuk dalam poin yang ke-9 yaitu keuntungan. Unsur-unsur dalam laporan keuangan berikutnya adalah keuntungan. Keuntungan didapat dari peningkatan EBITDA seorang maupun sebuah perusahaan.
Keuntungannya jumlahnya bisa berbeda dari satu periode ke periode lainnya apabila nilai dari sebuah aset pada masa sekarang lebih tinggi dibandingkan ketika kamu membelinya dahulu. Dan yang ke-10 yaitu kerugian. Merupakan kebalikan dari keuntungan. Kerugian terjadi ketika nilai pembelian aset di masa dulu lebih besar daripada nilai aset di masa sekarang. Baiklah, itulah pemaparan materi yang sudah saya bawakan di poin yang pertama, dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Intan Mayla. Pak Intan, dipersilakan. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Pengakuan adalah pengakuan sebagai salah satu proses pembentukan suatu pos yang memenuhi unsur serta kriteria pengakuan dalam rangka dan laporan laba-bersih. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam rangka dan laporan laba-bersih. Pengakuan pendapatan menurut teori akuntansi itu ada dua. Yang pertama, dasar kas. Dasar kas yaitu pendapatan yang diakui pada saat penerimaan kas dan pengeluaran kas, baik dalam bentuk tunai maupun pembayaran bank. Dan selanjutnya dasar akrual. Pendapatan diakui pada saat diperoleh barang maupun jasa tanpa memperhatikan kapan pendapatan diterima. Selanjutnya pengukuran. Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan pengukuran sebagai proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur pemilihan dasar tertentu. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau penggunaan aset tersebut. Cara terbaik untuk pengukuran pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar dari barang atau jasa. Pendapatan harus memenuhi 3 tujuan. Yang pertama yaitu barang dan jasa itu harus diberikan sepenuhnya. Yang kedua, pertukaran sumber daya dibuktikan oleh transaksi pasar yang harus terjadi. Dan ketertagihan aktiva itu misalnya tagihan jasa atau premi haruslah cukup pasti. Selanjutnya pelaporan. Pendapatan telah diukur dan diakui terus dimasukkan ke pelaporan. Konsep akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban terkait pada periode yang sama disebut konsep perbandingan atau pengaitan. Selanjutnya postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga aksioma yang sudah diterima karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang mengamalkan aspek ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi itu beroperasi. Postulat akuntansi itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, postulat entity. Postulat entity atau postulat entitas. Akuntansi mencatat hasil kegiatan operasi dari suatu entity atau lembaga perusahaan yang terpisah dan dibedakan dari pemiliknya. Diterapkan pada kemitraan, kepemilikan tunggal, korporasi atau perseorangan terbatas, dan bukan perseorangan terbatas. Dan perusahaan kecil dan besar. Konsep ini juga diterapkan pada segmen perusahaan seperti devisa atau beberapa perusahaan seperti konsolidasi perusahaan yang saling terkait. Yang kedua yaitu postulat going concern atau postulat kelangsungan usaha. Perusahaan dianggap akan terus melakukan operasinya untuk jangka waktu yang tak terbatas. Postulat kelangsungan usaha telah diterapkan di Indonesia. Selanjutnya postulat unit measure atau postulat unit pengukur. Setiap transaksi harus diukur dengan suatu alat ukur atau moneter, alat tukar yang seragam. Unit moneter yang digunakan di Indonesia seperti rupiah yang telah menjadi pelaporan keuangan di Indonesia. Selanjutnya postulat accounting period. Meskipun memegang postulat going concern, namun posisi keuangan hasil usaha dan perusahaan harus dilaporkan secara periodik per bulan, per semester atau per tahun. Dalam laporan keuangan baik untuk kepentingan perusahaan ataupun pajak, laporan keuangan di Indonesia ditetapkan periode 1 Januari sampai 31 Desember yang periodenya. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Hendang. Dan selanjutnya poin yang terakhir yang akan dibacakan oleh Yudrian Wambo. Kami persilakan.
Baik, selanjutnya prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi. Prinsip ini dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Prinsip ada beberapa prinsip yang mengacu pada aturan dari ayat Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang pertama, adanya aturan yang jelas dalam melakukan proses akuntansi yang benar. Jadi setiap akuntan sama-sama membuat laporan keuangan sesuai dengan pedoman tersebut. Yang kedua, laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, proses akuntansi yang dilakukan akan bersifat objektif, begitu juga dengan pandangan orang lain dalam laporan yang dibuat. Prinsip entitas ekonomi atau economic entity principally. Entitas ekonomi adalah informasi ekonomi yang berasal dari perusahaan. Perusahaan tersebut harus independen atau berdiri sendiri. Yang kedua, prinsip biaya historis atau historical cost principle. Biaya historis yang dilakukan dalam menulis semua biaya yang dikeluarkan agar bisa mendapatkan barang. Artinya prinsip ini menulis setiap pengeluaran untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Yang ketiga, prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Prinsip akuntansi ini menjelaskan bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk membuat usaha selalu berjalan dan berkesinambungan. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Telah diketahui bahwa setiap perusahaan atau organisasi harus membuat laporan keuangan. Hal ini menjadi penting karena pencatatan tersebut akan membantu orang untuk menganalisis perkembangan keuangan sampai dengan transparansi yang jelas. Yang kelima, prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recording principle. Dalam prinsip akuntansi pengakuan pendapatan diketahui bahwa pendapatan adalah hasil penjualan barang atau jasa. Pendapatan ini yang akan mendapatkan harta. Aliran harta tersebut harus selalu dihitung setiap jangka waktu tertentu. Yang keenam, prinsip mempertemukan atau matching prinsip dasar akuntansi lainnya adalah mancing prinsip. Dalam prinsip ini harus ada perbandingan dari pendapatan tersebut dengan biaya pengeluarannya. Yang ketujuh, prinsip periode akuntansi. Prinsip akuntansi ini berkaitan dengan waktu. Setiap laporan keuangan yang dibuat harus ditulis dengan terstruktur dalam jangka waktu tertentu. Misalnya membuat laporan keuangan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai dengan 1 tahun. Yang kedelapan, prinsip konsistensi. Konsistensi adalah ketetapan yang dilakukan secara berkelanjutan. Inilah yang juga diterapkan dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan harus dibuat dengan format yang sama dan tidak boleh berubah. Yang kesembilan, prinsip satuan moneter. Prinsip satuan moneter adalah salah satu prinsip dasar akuntansi yang mewajibkan semua keuangan harus memakai satuan moneter atau mata uang tertentu. Yang ke-10, prinsip materialitas. Laporan keuangan yang dibuat adalah pencatatan yang bernilai dan ini harus diakui. Setiap pencatatan keuangan tersebut tidak terlepas dari nominal dan material. Baik, saya kembalikan kepada beliau. Baik, sesi pemaparan materi kami sudah selesai dan kita masuk dalam sesi yang kedua, yaitu diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, Lydia silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Widya Sulasti. Hai Lydia.
Bagaimana peranan kerangka kerja konseptual? Peranan kerangka kerja konseptual dalam proses pengembangan suatu standar akuntansi. Dalam proses pengembangan suatu standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan dalam perusahaan. Bagaimana peranan kerangka kerja konseptual dalam proses pengembangan suatu standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan dalam perusahaan. Baik, terima kasih kepada Lydia. Selanjutnya, dipersilakan. Saya Rizky Handayani ingin bertanya, di dalam postulat accounting period terdapat perbedaan yang membedakan accrual accounting dan cash accounting. Apa perbedaannya? Baik, saya Aisyah Ramadhan Hikmah akan bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu pada pernyataan di halaman 12 mengenai prinsip kesinambungan usaha atau going concern, itu ada pernyataan prinsip ini mengedepankan perusahaan agar bisa terus berjalan sehingga perlu melakukan berbagai cara yang baik. Nah, cara apa yang dilakukan tersebut? Yang mana? 12 ya. Cara apa saja yang melakukan berbagai cara yang baik tersebut? Prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Kan itu ada pernyataan prinsip ini mengedepankan perusahaan agar bisa terus berjalan sehingga perlu melakukan berbagai cara yang baik. Nah, cara apa itu? Kalau boleh tahu. 2, 3. Saya Stevi David Koyo mau bertanya. Kan di makalah itu dan juga yang dijelaskan tadi ada unsur-unsur laporan keuangan, di mana ada pernyataan di bagian distribusi kepada pemilik, artinya penurunan ekuitas entitas yang disebabkan oleh penyerahan aset atau terjadi kewajiban entitas kepada pemilik. Pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud dengan penurunan ekuitas entitas dalam distribusi kepada pemilik. Jelaskan yang dimaksud dengan penurunan ekuitas entitas dalam distribusi kepada pemilik. Baiklah, saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Resti. Apa yang membedakan accrual accounting dan cash accounting dalam akuntansi? Sebelum kita membahas tentang perbedaan, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan actual accounting. Actual accounting atau actual basic yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basis aktual ini tentu akan lebih akurat dan dengan menggunakan basis aktual aset, kewajiban dan ekuitas mudah diukur. Selanjutnya, cash accounting adalah salah satu dasar metode dalam melakukan pencatatan akuntansi di mana perusahaan akan mengetahui pendapatan pada saat kas benar-benar diterima secara tunai atau adanya penerimaan uang dan mengakui biaya dilakukan pada saat kas benar-benar dikeluarkan saat itu juga. Nah, perbedaannya adalah seperti yang ditulis di dalam makalah itu,
Postulat ini menerapkan konsep aktual dan referral dengan memakai cut off time. Nah, itu adalah dasar dari perbedaannya, cut off time atau perbedaan waktu pencatatan. Jadi perbedaannya itu adalah perbedaan waktu pencatatan. Pada aktual pencatatan segera dilakukan setelah terjadinya transaksi. Namun pada cash accounting itu pencatatan terjadi pada saat menerima uang. Jadi itu perbedaannya. Kalau yang satunya pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi, kalau yang satunya pencatatan dilakukan pada saat diterima uang. Itu adalah perbedaan. Gimana saudara Desti? Jadi perbedaannya yang satu yang untuk transaksi, Yang satu pencatatannya segera akan dilakukan ketika sedang terjadinya transaksi itu. berarti pencatatan yang dilakukan Ketika sedang terjadi transaksi. berarti sedang Tapi kalau yang satunya itu pencatatan terjadi ketika sudah menerima uang. sudah menerima uang. Penerimaan uang. Kayaknya sama aja ya. Transaksi dan penerimaan uang sebenarnya. Tapi situ ada perbedaannya yaitu cut off time, yaitu perbedaan waktu pencatatan. Gimana? Baik, terima kasih ya sudah Oke. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lydia Leslie yang dijawab oleh saudari Yulian. Dipersilakan. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan saudari Lydia. Bagaimana peranan perusahaan konseptual dalam proses pengembangan suatu standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan dalam perusahaan? Yaitu memberikan arah yang dapat memberi petunjuk bagi penyusun standar dan aturan-aturan yang koheren serta sebagai referensi dasar teori akuntansi untuk menyelesaikan masalah-masalah praktik pelaporan keuangan yang muncul. Gimana Sambo? Saudari Lydia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah paham. Baik, terima kasih. Ganteng Sambo. Ya, dalam Samsung itu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertanyaannya itu dalam halaman yang ke-12 itu ya, tentang prinsip kesinambungan usaha. Nah, bagaimana, apa cara yang dilakukan agar perusahaan bisa terus berjalan sehingga perlu melakukan berbagai cara yang baik. Nah, seperti yang di dalam akal itu mengenai prinsip akuntansi ini berbicara tentang bagaimana perusahaan itu bisa berkesinambungan Ya, atau ya cara yang terbaik apa agar supaya perusahaan itu bisa terus berjalan ya, bisa terus berjalan. Nah, caranya itu yang ada beberapa cara. Yang pertama itu pisahkan keuangan bisnis dan pribadi. Nah, itu ya cara yang pertama. Karena banyak sekali pengusaha-pengusaha pemula yang mengabaikan masalah ini, karena seringkali mereka mencampur adukan keuangan bisnis dan juga pribadi. Seringkali itu yang dilakukan sehingga perusahaan itu tidak berjalan dengan baik. Namun kalau kita memisahkan keuangan bisnis dan pribadi, pasti perusahaan itu akan berjalan terus-menerus. Yang kedua, lebih efisien dalam mengelola bisnis adalah cara mempermudah usaha agar tetap berkembang. Yang kedua itu lebih efisien dalam pengeluaran bisnis. Jadi kita lebih efisien dalam mengeluarkan bisnis. Jadi efisien itu bukanlah pelit ya, bukan pelit ketika kita mengeluarkan efisien atau irit, tetapi sebagai pengusaha Anda harus mampu memahami, menahan diri dan memilih pengeluaran yang perlu dan tidak perlu. Jadi kalau nggak perlu nggak usah dibeli, kalau perlu baru dibeli. Yang ketiga, buat anggaran atau rencana keuangan. Jadi harus ada anggaran dan rencana keuangan. Itu sangat penting, harus dilakukan untuk mempertahankan bisnis. Selanjutnya, memperhatikan sumber daya manusia atau memperhatikan karyawan yang ada ya. Bagaimana kalau perusahaan itu tidak memperhatikan karyawan, bagaimana dia bisa berjalan lagi terus menerus. Jadi poinnya adalah memperhatikan karyawan. Selanjutnya, bayar tagihan tepat waktu. Jadi itu juga poin ketika kita membayar tagihan untuk tepat waktu ya, jadi tidak menunda-nunda untuk membayar tagihan. Selanjutnya, konsultasi dengan ahlinya. Jadi
Bukan berarti ketika kita sudah mendirikan perusahaan bahwa kita sudah menjadi pemimpin yang sangat keren. Jadi kita juga perlu motivasi, perlu juga konsultasi dengan beberapa orang-orang yang sudah lebih dari kita. Itu adalah cara-cara kita mempertahankan agar supaya perusahaan kita tetap berkesinambungan dan berjalan terus. Namun dalam hal ini dikatakan, namun usaha tersebut bisa dihentikan jika ada hal kasus yang membuatnya berhenti. Jadi kita nggak tahu ke depannya atau ada sesuatu yang akan terjadi, tapi kalau itu terjadi bisa membuat perusahaan kita bangkrut atau berhenti walaupun sudah di atas ya. Bagaimana saudara Aisyah? Baik, saya menerima jawabannya adalah Pinaji. Baik, terima kasih. Baiklah, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Stevi yang akan dijawab oleh saudari Endang. Kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Stevi, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ekuitas dalam distribusi kepada pemilik. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas kewajiban dalam mereka. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau biaya ekuitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Menurut standar akuntansi keuangan atau BASK nomor 21, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham. Yang ini biasanya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Kita pertanyaan Anda tadi tentang jelaskan yang dimaksud dengan ekuitas dalam distribusi kepada pemilik. Jadi kita harus mengetahui apa itu ekuitas. Ekuitas itu yaitu hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Dan ekuitas dalam pemilik itu bisa diartikan sebagai besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis yang terkait. Dan ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Jadi ekuitas pemilik itu tidak bisa berlaku untuk bisnis yang besar, hanya bisnis sendiri. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yaitu besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Itu ekuitas dalam distribusi kepada pemilik. Gimana? Baiklah, saya menerima jawabannya. Baiklah, sesi yang kedua yaitu diskusi dan tanya jawab sudah selesai, dan kita datang pada sesi yang terakhir yaitu sesi penutup. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pembahasan materi kami di saat ini. Kami ucapkan terima kasih, dan kami akan tutup sesi diskusi, tanya jawab dan juga presentasi kami di saat ini. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Semangat.